Saya bernama Sabinus Deru Saputra. Saya Dimas Sulianto. Saya Kevin Enino Jakuku. Saya Dwi Islamia, saya Nini Prasetya. Saya Petinio. Saya Dandi Febrianto. Oke, di sini kami akan menjelaskan materi tentang Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Apakah teman-teman tahu apa saja pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap NKRI? Kemajuan teknologi semakin mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan sebuah negara. Seiring perkembangan zaman, berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupan juga semakin mendesak. Hal inilah yang kemudian lahirnya berbagai inovasi dan kreasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perkembangan iptek ini terjadi di berbagai bidang, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga berbagai perabot rumah tangga. Tak hanya sampai pada kebutuhan masyarakat, skala pengaruh iptek ternyata juga punya pengaruh besar bagi sebuah negara loh. Yap, pengaruh iptek memberikan berbagai dampak, baik positif maupun negatif bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa saja kita cari tahu bersama yuk. Berikut dampak positif dan negatif di antaranya adalah 1. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. B. Aspek ekonomi. 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. C. Aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Aspek politik. Pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek yang mesti diwaspadai adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. B. Aspek ekonomi. 1. Akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. 2. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. C. Aspek sosial budaya. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang di luar negeri. 2. Munculnya sikap hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. 3. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat. 4. Makin luntur nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dan masyarakat yang dapat mengganggu
mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. B. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. 1. Sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Menegakkan supremasi hukum. 4. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. 5. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama dalam menghadapi kepentingan negara-negara maju. 6. Terbuka dalam berinovasi dan perubahan. 7. Dapat memanfaatkan kegunaan iptek. 8. Menghargai dan menghormati hak asasi manusia. 9. Menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Dan yang terakhir, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan. 2. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang. Akan sangat sulit bagi negara kita untuk menggelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Selektif untuk menghadapi pengaruh iptek di bidang politik. Yang pertama, melakukan penyaringan akan pengaruh iptek dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai acuan. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil di dalam ranah di bidang politik yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mengadakan reformasi di dalam setiap lembaga politik agar mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan benar. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan daya asing Indonesia di dunia internasional dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatan, dan tingkat kesejahteraan. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek adalah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap manusia. Di antaranya, pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita.